ini kita akan membahas tentang sistem koloid, salah satu bentuk campuran dalam kimia yang sering kita temui, mulai dari susu yang kita minum sampai kabut di pagi hari. Nah, di sini yang pertama kita akan membahas tentang pengertian koloid. Apa sih itu koloid? Koloid adalah campuran dua zat atau lebih di mana ukuran partikel dispensinya berada di antara larutan dan suspensi, yaitu antara 1 sampai 1000 nanometer. Koloid tampak seperti larutan tetapi secara mikroskopis heterogen dan tidak mudah mengendap. Yang kedua, ciri-ciri sistem koloid. Ada beberapa ciri utama sistem koloid adalah ukuran partikel yang kecil namun masih bisa menyebarkan cahaya, tampak homogen secara kasat mata, dan cukup stabil. Misalnya susu tidak akan memisah meskipun disimpan dalam waktu yang lama. Yang ketiga, jenis-jenis koloid berdasarkan fasenya. Fase jenis koloid bisa kita klarifikasikan berdasarkan fase terdispersi dan medium pendispersinya. Contohnya, buih adalah gas dalam cair seperti busa sabun, lalu emulsi adalah cair dalam cair seperti susu atau santan. Ini membantu kita mengenali koloid di sekitar kita. Yang keempat adalah efek Tyndall. Efek Tyndall terjadi saat cahaya disebarkan oleh partikel koloid membuat berkas cahaya terlihat. Misalnya sinar matahari masuk melalui jendela berdebu, kita bisa melihat garis cahaya itu karena efek ini. Ya, yang kelima, gerak Brown dan muatan koloid. Partikel koloid terus bergerak acak disebut gerak Brown karena tumbukan dalam molekul medium. Partikel koloid juga bermuatan membantu mencegah penggumpalan. Inilah yang menjaga kestabilan koloid. Yang keenam, pembuatan koloid. Ada dua cara membuat koloid. Yang pertama yaitu metode dispresi, yaitu memecah zat besar menjadi partikel kecil, dan kedua metode kondensasi, yaitu membungkam partikel kecil menjadi koloid. Contohnya, tinta dibuat melalui metode dispresi. Yang ketujuh adalah contoh koloid dalam kehidupan sehari-hari. Koloid ada di mana-mana, diminum seperti susu, di industri seperti cat, bahkan di bidang medis seperti vaksin. Mengetahui jenis-jenis ini membantu kita lebih memahami penggunaan dalam kehidupan nyata. Yang ke-8 adalah kesimpulan. Jadi teman-teman, kesimpulannya, koloid adalah campuran unik yang penting dalam sains dan teknologi. Mereka punya sifat khas dan peran besar dalam berbagai bidang. Kita bisa lebih menghargai kimia setelah mengetahui koloid lebih dalam. Jadi teman-teman, sebelum kita tutup, yuk kita coba jawab beberapa soal yang untuk mengetahui pemahaman kita tentang materi ini. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan efek Tyndall dan berikan contohnya. Jadi, efek Tyndall adalah gejala penyebaran cahaya oleh partikel-partikel koloid sehingga berkas cahaya tampak jelas saat melewati koloid. Contohnya, sorot lampu mobil di jalan berkabut, sinar matahari yang masuk ke ruang berdebu. Yang kedua, sebutkan 3 contoh koloid dan dalam kehidupan sehari-hari dan jenisnya. Yang pertama adalah susu, emulsi atau cair dalam cair, kabut, aerosol, cair atau cair dalam gas. Yang ketiga yaitu busa sabun, buih atau gas dalam cair. Yang ketiga, jelaskan perbedaan antara larutan koloid dan suspensi berdasarkan ukuran partikelnya. Nah, di sini larutan ukuran partikelnya lebih dari 1 nanometer adalah homogen sempurna. Koloid ukuran partikelnya 1 sampai 1000 nanometer tampak homogen tetapi heterogen secara mikroskopis. Suspensi ukuran partikelnya kurang dari 1000 nanometer, mudah mengendap. Yang keempat, mengapa partikel koloid tidak mudah mengendap? Jadi, karena partikel koloid bermuatan listrik sejenis sehingga saling tolak-menolak dan tidak menggumpal. Selain itu, gerak Brown menjaga partikel tetap
tersebar. Yang kelima, sebutkan 2 metode pembuatan koloid secara kondensasi. Nah, jawabannya adalah yang pertama reaksi kimia, yang kedua reduksi. Contohnya pembuatan sol emas dengan mereduksi larutan garam emas. Yang keenam, apa fungsi Graf Brown dalam sistem koloid? Nah, jawabannya Graf Brown menjaga partikel koloid tetap tersebar merata dan tidak mengendap, membantu kestabilan sistem koloid. Yang ketujuh, jelaskan perbedaan antara sol dan emulsi serta berikan contohnya. Jawabannya sol dispersi zat pada dalam cair, contohnya tinta, dan cat emulsi yaitu dispersi cair dalam cair, contohnya susu dan santan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.